Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 7 Juni 2022 bersama Johan Eng dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya Johan Eng dari Tangerang. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua hari ini untuk kita sama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang diberikan gereja kepada kita. Bacaan kita hari ini dari Matius, Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Mari kita baca dan kita renungkan bersama. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, ketika saya membaca perikop ini ya, dan yang terlintas di pikiran saya adalah ini satu cita-cita yang besar dari Tuhan Yesus. Ya, bagaimana Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu adalah garam dunia. Itu suatu cita-cita yang sangat besar, bukan garam se-RT, ya, se-RW, ya, sekampung, tapi ini garam dunia. Oke, kamu adalah terang dunia. Jadi bukan hanya se-RT, bukan hanya sekelurahan, ini dunia, teman-teman. Saya pikir ini satu cita-cita yang besar. Yang Yesus saya rasa di dalam perikop ini coba memberikan visi itu kepada murid-muridnya. Oke. Dan apalagi kalau teman-teman ingat dalam konteks bahwa bayangkan kekristenan pada saat itu belum seperti sebesar sekarang gitu ya. Mereka kelompok kecil ya di dalam agama Yahudi ya, bangsa Yahudi dan satu kelompok yang kecil waktu itu mungkin masih hanya sekte dalam agama Yahudi, dan bagaimana kelompok ini punya visi besar menjadi garam dunia dan terang dunia. Kalau hari ini kita mengenal Kristus ya, dan kita dan iman akan Kristus mengubah dunia. Hari ini ya boleh dibilang kalau kita lihat jalannya sejarah berubah ya ketika dunia mengenal Kristus. Ya. Apa yang dilakukan oleh murid-murid Kristus dari satu kelompok kecil yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Visi Tuhan Yesus ya, terpenuhi. Luar biasa karena dari satu kelompok kecil tapi dari kelompok kecil itu saja ya, kelompok kecil itu punya visi sudah, punya mimpi sudah bahwa mereka akan menjadi garam dunia dan terang dunia. Kita sering, menurut saya kita hari ini karena kekristenan ya begitu besar, kita sering lupa bahwa kita punya misi itu. Ya. Kita lupa bahwa
kekristenan kita, kita mengikuti Tuhan Yesus sebagai orang Katolik, kita iman kita punya misi, teman-teman. Iman kita bukan hanya percaya saja, kita bukan hanya dipanggil untuk mengikuti Yesus saja, tapi juga untuk menjadi penjala manusia. Untuk kita dipanggil menjadi garam dan terang dunia juga. Kita tidak dipanggil untuk pasif. Kadang-kadang saya ngerasa kita sebagai orang Katolik, kita merasa nyaman menjadi umat. Betul? Ya, kalau kita senang jadi umat. Gitu ya. Yang cukup ke gereja seminggu sekali, mungkin datang ke kegiatan lingkungan, tapi kalau diminta tanggung jawab macam-macam, ya, di lingkungan, di paroki dan sebagainya, kita rame-rame nolak gitu ya, dengan alasan kesibukan, keluarga dan lain-lain dan sebagainya. Tapi sebenarnya karena kita nyaman jadi umat, kita merasa senang hanya tanda kutip jadi umat yang dalam kutip tidak ngapa-ngapain. Saya pernah dengar seorang pastor yang sangat saya kagumi juga, seorang Romo yang bilang orang Katolik itu kayak penonton di pertandingan sepak bola gitu ya. Yang main hanya 2/11 gitu. Sebagian besar yang lain itu kita hanya nonton saja. Saya percaya perikop kita dalam bacaan Injil ini mengingatkan kita bahwa kita sebagai orang Katolik, kita punya misi yang diberikan Tuhan Yesus pada kita. Masakan kita hanya puas sebagai penonton? Kita seharusnya menjadi garam dunia dan terang dunia. Kalau dulu kita masih kelompok kecil, kita bisa punya visi yang begitu besar. Masakan sekarang, ya, ketika Katolik sudah menyebar ke seluruh dunia, kita lupa akan visi itu. Bahwa kita harus menjadi garam dunia dan terang dunia. Harus, ya mungkin tidak sampai benar-benar kelas dunia, teman-teman, tapi setidaknya, seperti kata perikop ini, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sahabat Fresh Juice, apakah terang kita bercahaya di depan orang-orang yang kita kenal, yang mengenal kita? Apakah orang mengenal kita sebagai seseorang yang membuat mereka memuliakan Bapa di surga gitu? Oke? Apakah orang di pekerjaan kita, orang di keluarga kita, orang di sekeliling kita yang kenal kita karena melihat apa yang kita lakukan, lalu memuliakan Bapa, melihat kita dan ingat bahwa kita orang Katolik, dikenal dan mereka ingat bahwa kita orang Katolik karena kebaikan hati kita, karena kemurahan hati kita, karena kasih yang kita berikan, karena perhatian yang kita berikan. Jangan sampai orang malah berkata, lah orang Katolik kok kayak gitu ya, pemarah, lalu tidak mau memaafkan, malah mencari-cari kesalahan orang lain, ya, dan sebagainya. Itu berarti kita bukan menjadi terang dan garam dunia lagi. Sahabat Fresh Juice, saya rasa perikop hari ini mengingatkan kita bahwa iman bukan hanya pasif, iman tidak cukup hanya kita jadi penonton. Sebagai murid Yesus, kalau kita menganggap diri kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus, para sahabat Fresh Juice, kita harus menunjukkan diri kita sebagai terang dunia, sebagai garam dunia. Yesus bahkan mengingatkan juga, apakah gunanya garam kalau sudah tidak asin? Apa gunanya kita menjadi murid Yesus kalau kita tidak berbuat baik bagi sekeliling kita? Kalau kita tidak menggarami, kalau kita tidak berguna bagi sekeliling kita,
apakah gunanya kita menyebut diri sebagai murid Yesus? Sahabat Fresh Juice, sekali lagi menjadi murid Yesus artinya berbuat sesuatu. Bagi kita masing-masing berbeda. Apa misi yang Tuhan berikan kepadamu di hatimu? Lakukanlah itu. Jadilah garam dunia dan terang dunia. Mari kita berdoa, semoga Roh Kudus memimpin kita, Tuhan memberikan kita kekuatan. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau panggil kami sebagai murid-Mu bukan hanya untuk diam saja, bukan hanya sekedar mengikuti-Mu saja, tapi Engkau mengutus kami menjadi penjala manusia, menjadi garam dunia dan terang dunia. Engkau punya visi yang besar terhadap kami semua. Bantu kami Tuhan untuk boleh taat, bantu kami untuk boleh melihat rencana-Mu dalam hidup kami, bantu kami untuk melangkah Tuhan. Kami tidak mau lagi nyaman hanya sebagai umat yang tidak melakukan apa-apa, tapi kami mau ikut aktif. Tuhan mewujudkan visi-Mu, supaya murid-murid-Mu menjadi garam dan terang dunia. Jangan sampai kami menjadi garam yang sudah tidak asin lagi, tidak ada gunanya. Tuhan bantu kami, beri kami kekuatan juga untuk memenuhi panggilan-Mu di dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, Tuhan berkati kita semua. Tuhan beri kita kekuatan untuk melakukan tugas perutusan yang Dia berikan kepada kita masing-masing. Amin. Tuhan berkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 7 Juni 2022. Terima kasih kepada Johan Eng untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.